贼人！小刀，杀了他！杀气！愣着干什么？还不赶紧杀了他！你听见没有？ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Ling Tian Dijun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan kini masih di pertambangan biji besi dari keluarga Ling. Di sana, seperti diketahui kedua kelompok dari keluarga Liu Pusat serta geng serigala datang ke tempat ini. Keduanya tentu memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mendapatkan tulang ajaib peninggalan praktisi kuno. Tapi Ling Tian berhasil menyerapnya terlebih dulu, yang akhirnya mereka pun melakukan baku hantam. Kekuatan Ling Tian sudahlah menjadi kuat, terbukti keduanya berhasil dipentalkan keluar dari dalam pertambangan. Sebelum pertarungan kembali dilanjutkan, Ling Tian menyayangkan jika kemampuan keduanya hanya seperti ini, maka hari ini keduanya akan dilenyapkan. Mendengar itu, ketua geng serigala lantas meminta Tuan Muda Liu untuk bekerja sama menghadapi Ling Tian. Di mana jika mereka tidak mengerahkan semua kemampuannya, maka dipastikan mereka ini akanlah binasa. Langsung aja ketua geng serigala mengeluarkan sebuah pil dan langsung memakannya. Tentu Ling Tian pun mengetahui pil tersebut yang merupakan pil peledak roh alias pil peningkat kekuatan. Setelah meminumnya, keduanya pun merasa pede bisa mengalahkan Ling Tian. Namun sebelum itu, dia terlebih dulu meminta Ling Tian menyerahkan tulang ajaibnya, karena jika tidak, dirinya akanlah mencabik-cabiknya. Tapi Ling Tian tidaklah peduli, dia kemudian bertanya dari manakah dia mendapatkan pil peledak kekuatan tersebut. Karena Ling Tian nampak sedikit mengetahui tentang asal-usulnya. Namun ketua geng serigala tidaklah menjawabnya, yang ada dia malah langsung melakukan serangan ke arah Ling Tian. Dan dengan ini pertarungan dilakukan. Pertarungan ini nampak sudah semakin sengit, yang bahkan ketua geng serigala tidak berbasa-basi langsung mengeluarkan teknik pedang tingkat 7, yang hal itu dikonfirmasi langsung oleh satu tetua dari keluarga Ling. Seketika semua bilah pedang berputar di tubuhnya dan seketika pun ia lancarkan pada Ling Tian. Di sana, lore kita tidaklah gentar. Meskipun teknik dari ketua serigala kuat, namun dia juga tidak mau kalah mengeluarkan teknik pedangnya dan berhasil mengimbanginya. Di saat yang sama dari belakang, Tuan Muda Liu lantas mulai bergerak yang langsung mengeluarkan kekuatan pamungkasnya, yaitu memunculkan proyeksi pedang raksasa. Awalnya, ketua geng serigala terlihat senang, namun tanpa disangka pedang raksasa tersebut malah menargetkannya untuk dilenyapkan bersama dengan Ling Tian. Melihat ini, ketua geng serigala memintanya agar berhenti, tapi semuanya sudah terlambat, yang akhirnya Ling Tian pun bergerak menghempaskannya, serta menahan kekuatan pedang tersebut sekaligus melenyapkan Tuan Muda Liu-nya. Dan tentu saja serangan barusan merupakan serangan akhir dari Ling Tian karena dia sudah mengalahkan keduanya. Di bawah, Tuan Muda Liu nampak tidak menyangka kalau Ling Tian sebenarnya sudah menyerap tulang ajaib itu. Dan sebelum tubuhnya lenyap, dia bilang jika setelah membantainya maka keluarga kerajaanmu pasti akan memburunya. Pada saat ini Ling Tian merasa efek samping penyerapan tulang ajaib mulai terasa. Yang mana kekuatannya ini masih rendah, yang tentu tidak mampu menahan kekuatan dari tulang ajaib. Oleh karena itu, untuk kembali menstabilkan tubuhnya, Ling Tian pun memutuskan untuk menekannya. Di saat yang sama masih di tempat ini, Ling Hai nampak sangat marah dengan Ling Yan yang ternyata dialah yang telah membocorkan keberadaan dari tulang ajaib ini.
Di mana jika berita ini terus menyebar maka sudah dipastikan keluarga Lingnya akan dalam bahaya. Ling Yan pun mengerti dan kini meminta maaf atas semua kelakuannya. Namun kita masih belum tahu apa sebenarnya motif dari Ling Yan ini yang memang dia telah menyebarkan keberadaan dari tulang ajaib ini. Awalnya Ling Hai inginlah mengakhiri hidupnya, namun dihentikan oleh tetua pertama dengan mengatakan kalau nasi sudah menjadi bubur. Artinya situasi kini tidak bisa dikembalikan lagi dan hanya bisa mencari cara untuk menghadapinya. Di sampingnya tetua kedua juga setuju, di mana pergerakan mereka saat ini hanyalah mencari cara untuk menghadapi kerajaanmu yang selalu bertindak liar, karena tak lama lagi kelompok dari mereka akanlah tiba. Benar aja, di saat perbincangan berlangsung, Ling Tian pun kemudian bangun dan bilang jika mereka sudahlah datang. Seketika, sebuah kapal terbang pun muncul yang di dalamnya berisi Mulin, sang pangeran bersama Xian kekasihnya serta 2 anak buahnya. Total yang datang dari kerajaanmu berjumlah 4 orang aja. Setelah sampai, seorang penjaga bernama Gulan mengatakan pada sang pangeran jika ini merupakan tempat keberadaan dari tulang ajaibnya. Tentu saja Mulin pun mengiyakannya dan merasa yakin jika dirinya nanti sudah menyerap tulang ajaib ini, maka dipastikan kekuatannya akanlah meningkat pesat. Dan di saat itulah dirinya akanlah membungkam para tetua kerajaan yang selama ini mendukung kakaknya dalam pemilihan kaisar selanjutnya. Dari arah depan Ling Yan nampak merasa kesal ketika melihat Mulin dan dia meneriakinya. Entah apa masalahnya dengan Mulin, tapi Ling Yan ini begitu terlihat emosional ketika melihat keberadaannya. Sontak aja Gulan yang merupakan pelayannya inginlah segera menebasnya karena telah berani tidak sopan pada sang pangeran. Kan tetapi Mulin menghentikannya dan kini mulai mengoceh mengatakan kalau dirinya sudah menyelamatkan hidupnya. Tapi kenapa Ling Yu ini malah membencinya seperti ini? Hal itu berbanding lurus dengan perkataan Xian yang juga mengiyakannya mempertanyakan kelakuan Ling Yun yang sangat aneh. Bahkan seperti tidak tahu terima kasih ketika Mulin sudah menyelamatkan hidupnya. Mendengar semua perkataan itu, Ling Yun menjadi semakin murka dan ternyata Ling Yun ini sebenarnya sangat kecewa terhadap Xian yang mempermainkan perasaannya. Di mana sebelum ini Xian selalu mengatakan dirinya selalu menyayanginya, namun nampaknya itu hanyalah bullshit. Di mana seperti saat ini ketika keluarga Lingnya terpuruk, dia malah bersama Mulin dan mengkhianatinya. Oleh karena itu, demi untuk menenangkan hatinya, Ling Yun memutuskan untuk melenyapkannya. Akan tetapi tindakannya dihentikan oleh sang ayah dan langsung aja Xian melaporkan tindakan Ling Yun pada Mulin. Alhasil Mulin pun mulailah kembali bersilat lidah dengan terus meremehkannya. Dia bahkan kembali mengingatkan Ling Yun kalau bukan karena dirinya yang telah menyelamatkan hidupnya, maka Ling Yun hari ini sudahlah tewas. Di saat perdebatan terjadi, dari belakang Ling Tian kemudian bergerak meminta kakaknya agar menyerahkan masalah ini. Si Mulin kemudian meminta keluarga Ling agar secepatnya menyerahkan tulang ajaibnya, dikarenakan dirinya masih ada urusan menghadiri makan malam di dalam istana. Dari samping ketua geng serigala menyayangkan niatan Mulin untuk mengambil tulang tersebut, karena tulang itu sudah diserap oleh Ling Tian. Sontak aja Mulin pun auto kaget dan Ling Tian juga menantangnya untuk mengambil tulang tersebut di dalam tubuhnya jika memang tidak percaya. Alhasil dengan begitu Mulin pun berniat untuk melenyapkan Ling Tian agar meredakan kekesalannya karena gagal dalam membawa tulang itu. Segera ia pun menyuruh Yao Dao penjaganya untuk maju membabad Ling Tian. Namun dari samping Gulan malah maju karena untuk menghadapi semut seperti keluarga Ling, tidak perlu dia harus turun tangan. Jadi cukup dengan dirinya aja maka semua keluarga Ling akan mampu diratakan. Sebelum maju dari arah samping, ketua geng serigala menyarankan Gulan agar tidak meremehkan Ling Tian. Yang bahkan ketua geng serigala meminta Gulan untuk menyerahkan pertarungan ini pada Yao Dao. Tapi jelas si Gulan ini masih pede di mana dia tidaklah takut menghadapi praktisi yang hanya di ranah cakra spiritual. Karena dia yakin dirinya sudah lebih cukup untuk menghadapinya. Lagi-lagi ketua geng serigala terus mewanti-wanti agar tidak meremehkan Ling Tian, karena dirinya yang sudah bekerja sama dengan Tuan Muda Liu saja itu dapat dikalahkan dengan mudah oleh Ling Tian.
Lagi-lagi Gulan tidaklah takut. Dia bilang dirinya tidaklah sama dengan sampah seperti ketua geng serigala dan juga Tuan Muda Liu. Yakni sebelum ia menjadi pengawal pangeran muda, dia sudah menjadi kuat melakukan pelatihan di barak militer. Yang bahkan dalam pengalamannya orang-orang yang sudah dibantai sudah tidak pernah terhitung. Di saat sedang mengatakan itu, sebuah aura pun dikeluarkan yang itu membuat ketua serigala menjadi kaget. Karena itu adalah aura jahat. 我在军中历练了10余年，杀气。 Langsung aja dari belakang Mulin pun segera memintanya untuk secepatnya bergerak, selesaikan dengan cepat. Dengan sombong Gulan pun bilang untuk membantai Ling Tian sudah cukup dengan satu tebasan aja. Ling Tian juga tidak menyangkal dengan aura jahat yang dia keluarkan yang memang sangat kental bahkan sudah tebal hingga sampai mengkristal. Segera Gulan pun maju dan langsung menerjang. Ling Tian masihlah santuy. Dia kemudian mengeluarkan pedangnya dan langsunglah mengeluarkan teknik mentalnya dengan membawa Gulan memasuki ke alam bawah sadarnya. Di sana ia sangatlah terkejut dengan kekuatan Ling Tian yang kini langsung menebasnya. 世子放心，杀他！凝结出实质的杀气。 Di luar, tubuh dari Gulan tidaklah bergerak seperti sudah berubah menjadi patung. Ling Tian kemudian melewatinya sembari bilang kalau hanya dengan aura jahatnya aja, maka tidak cukup untuk melawannya. Melihat ini Mulin terus saja menyuruh Gulan agar tidak bermain-main, segera bergerak. Tapi siapa sangka setelah dilewati Ling Tian ia pun kemudian terjatuh dan dia sudahlah binasa. 愣着干什么？还不赶紧杀了他！你听见没有？ Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.